Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, para member melekfinansial.co, terima kasih sudah membersamai saya hingga track ke-7 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kita semua membersamai kita dan memberi kita hidayah, petunjuk serta ilmunya. Amin. Memberikan kita pemahaman. Nah, kawan-kawan sekalian, jika 6 video sebelumnya saya sudah berbagi tentang 3 video tentang urgensi, lalu 3 video tentang membedakan antara neraca, arus kas, dan kemudian laba rugi. Hari ini saya akan membantu sahabat untuk lebih detail lagi gitu dengan membuka file yang sudah saya berikan. Anda buka file soal finansial, soal melek finansial, yaitu di business activities ya. Di sini tulisannya finansial terusmi, Anda buka saja. Kemudian dapat soal seperti ini, dan juga Anda silakan buka Excel yang sudah saya berikan ke kawan-kawan sekalian yang bentuknya seperti ini, ada hijau, ada kuning, ada warna-warni dengan nama Rosetta Stone ya, Rosetta Stone balance sheet. Anda silakan buka. Jadi nanti kita akan bermain-main dengan kedua file ini ya dan memaknainya. Oke? Sebelum saya mulai kawan-kawan sekalian, jadi tadi kita sudah sempat belajar tentang neraca. Belajar tentang apa? Neraca. Jadi kita tadi sempat belajar tentang neraca. Jadi neraca itu apa kawan-kawan sekalian? Neraca itu kalau dalam keuangannya ditulisnya seperti apa? Neraca tadi kita sudah sepakati apa? Menghitung berat apa? Berat bisnis. Nah, berat bisnis itu yang dihitung adalah berat aset. Nah, berat aset disebut berat aset. Dalam pemahaman finansial, aset itu ya adalah gabungan antara harta kita dengan beban kita, atau equity dengan liability. Jadi secara sederhana, aset itu ada equity yang memang punya kita, ada memang utang atau uang orang. Sehingga kami biasa di Melek Finansial menulisnya dengan ALE. Dengan apa? ALE, liability, lalu kemudian di sini equity. Jadi aset, liability plus equity. Apa? A sama dengan L plus E. Coba ulangi. A sama dengan L plus E. Aset sama dengan liability ditambah equity. Equity. Nah, ya, equity. Oke, supaya nanti langsung paham, kita akan masuk dalam postingannya ya. Saya akan bolak-balik masuk pada postingannya. Oke kawan-kawan sekalian, kita akan masuk pada soal yang ini. Pada soal yang pertama. Injeksi dana awal Rp500. Oke, Anda sudah dapat injeksi dana awal berapa? Rp500 ya. Injeksi dana awal Rp500. Nah, berarti kalau injeksi dana awal Rp500, keadaannya dalam kolom aset seperti apa? Rp500 berarti cashnya jadi berapa? Ini kan dari kosong nih, dimasukin dana, jebret. Berarti cash berapa? 500. Cash itu uang orang atau uang sendiri? Uang sendiri. Cashnya uang sendiri, berarti equity 500. Liability 0. Berarti asetnya 500, aktifanya 500, pasifanya 500. Apa itu pasifa? Pasifa itu sebetulnya jenis kelamin dari si aktiva ini. Apa itu jenis kelamin? 500 di sini uang siapa sih? Oh, uang saya. Nah, 500, equity-nya 500. Oke, supaya langsung bisa difahami, nggak pusing ya. Langsung kita masukin input. Kertasnya tolong dibuka, kertasnya tolong kawan-kawan, boleh saya bantu salah satu kertas? Oke, kawan-kawan di rumah bisa digoyang-goyang kertasnya ya. Nah, pegang kertas ini sambil di depan komputer ya, sambil di depan komputer ikuti saya. Saya posting, Anda tulis di atas kertas, pakai pensil atau pakai pulpen. Oke. Nah, kawan-kawan sekalian, tadi soalnya apa? Soalnya apa? Saya minta ulangi.
injeksi dana awal 500. Berarti di sini saya masukin cash. Perhatikan. Saya masukin cash, berapa saya masukin cash? 500. Enter. Nah, aset aktiva itu harus sama dengan pasiva. Dia harus sama. Jadi kalau misalnya aset aktivanya ini 500, berarti di sini harus 500. Begitu konsepnya. Jadi harus imbang. Maka si 500 ini kita jelaskan, 500 ini adalah masuk di origin. Apa itu namanya? Origin. Origin itu dana awal, 500. Nah, jadi aset 500, pasifanya berapa? 500. Balance? Balance. Oke, saya pelan-pelan dulu. Apa makna yang kita bisa ambil dari postingan ini? Apa makna yang kita bisa ambil dari postingan ini? Maknanya adalah kalau mau bisnis, alangkah baiknya kotak bersih dulu. Ya kan? Baru mulai dengan berapa uang yang mau didedikasi di dalam bisnis. Makanya banyak yang nanya, melek finansial ini Kang, kalau misalnya bisnisnya belum mulai, bagus enggak? Loh bagus. Jadi waras sedari awal. Ngerti nggak maksudnya? Nggak kecampur sedari awal. Kalau misalnya kadang udah jalan, kecampur sama uang rumah tangga segala macam kan runyam. Jadi ditentukan dulu. Konsep dari melek finansial itu ditentukan dulu. Anda mau masukin uang di bisnis itu berapa? Oke, mau bangun bisnis klinik, kurang lebih 300 juta. Injek dulu 300 juta, jebret. Baru tuh uang bergerak. Jadi nggak ngerusak uang di rumah tangga gitu loh. Mau main di bengkel, 500 juta, injek dulu 500 juta di bengkel. Baru kemudian bergerak ini, nggak ganggu yang lain. Itu konsep. Ya. Oke, yang kita lihat itu satu. Ya. Lalu konsep yang kedua, aktiva dijelaskan. Aktiva di sini, aset di sini, coba cash. Coba ulangi apa? Cash itu dijelaskan di kolom pasiva, hanya dijelaskan kepunyaan siapa. Coba ulangi apa? Kepunyaan siapa? Kalau kepunyaan sendiri namanya equity. Kalau kepunyaannya pemilik bisnis namanya equity. Kalau pemilik bisnisnya perorangan berarti emang punyanya perorangan. Kalau pemilik bisnisnya bersama-sama berarti equity bersama-sama. Kalau 500-nya uang bank berarti 500-nya di sini uang bank, namanya liability. Jadi kolom pasiva itu hanya menjelaskan sebetulnya di aktiva atau di aset ini itu kelaminnya siapa? Maksudnya jenis kelaminnya apa? Milik sendiri atau milik orang lain? Sesederhana itu saja. Itu ilmu yang kedua. Makna yang ketiga. Kenapa di sini ada origin? Tertulis origin 500. Bukan earning. Bukan pendapatan. Karena memang 500 ini adalah dana awal. Kenapa harus ditulis origin 500? Supaya ketahuan dana awalnya sebetulnya berapa. Jadi kalau origin 500 tiba-tiba berat bisnisnya jadi 3.500, berarti nambah berat berapa? Dari origin 3.000. Ya kan? Origin 500. Ternyata berat bisnisnya sekarang jadi 3.500. Berarti dia sudah beratnya nambah berapa? 3.000. Tapi kalau originnya 500 tiba-tiba berat bisnisnya 250, berarti modal kerjanya yang pertama kali diinjek apa? Habis. Nah, itu untuk track yang ketujuh dari melek finansial, modul melek finansial kali ini, kawan-kawan sekalian. Sekarang kita cuma belajar injeksi saja. Nah, injeksi saja maknanya begitu dalam ya. Kalau ditafsirkan nggak selesai. Nanti kita akan lanjut lagi dengan proses yang berikutnya. Stay tune. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.